Terus mengapa kok Jaya Baru mengatakan khalwat iku pertama 40 hari 40 malam itu kanggo pendidikan, ngulinakni, mengistiqomahkan. Sebab setelah 40 hari jenengan cek nih supaya Anda itu dengan mudah melatih terus untuk berkomunikasi hanya pada Allah rohaniyah itu. Jasmaniyah kita komunikasi sesama makhluk, ruhaniyah kita hanya komunikasi dengan Allah. Caranya hanya berzikir. Terus yang kedua, mengapa Allah memutus kelis itu sehingga antara iradah yang ada dalam diri jenengan, kehendak itu tidak sesuai dengan takdir kenyataannya. Semata-mata hanya Allah itu pengen sayang padamu. Bukan berarti kelis itu dihilangkan. Ini sebetulnya ditunda, Pak. Ditunda. Bisa jadi nanti lihat momen di mana hati sampean nanti kalau diletakkan sugih, engkau sampean siap tidak takabur. Paham nggih? Lah Gus, iku ada orang mulai hidup sampai mati melarat terus. Kan ada Pak nggih? Ya sudah. Memang miturut sifat basariahnya kita tidak tahu, Pak. Kalau kekasih Allah itu ya nggak mungkin protes, gak wani, Pak. Justru dia meninggalkan kemewahan dunia itu satu-satunya jalan dia tambah bersyukur. Artinya tidak banyak rintangan. Ingat, yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi amwalihim. Ngerksa wong dadi sugih amanah yang kita keabot ta. Angge sampean ya apa? Di situ ada hartanya orang lain. Nah, iki nek gak amanah dengan harta yang dititipkan Allah. Mohon maaf. Abot wong sugih Pak timbang jenengan kali kula wong melarat. Lah iya. Iki maksudnya orang sugih abot iki yang tidak bertauhid maksud saya. Tiap hari ada beban Pak, sampean nggak tahu. Sampeyan nek ndelok tok enak ya tumpakane motor, lak ngono tok. Endi ono pabrik gede, limbahe mesti nek pabrik cilik limbahe ya cilik. Sekarang kita melihat aja Sawang Sinawang. Iya Pak, sampean iso turu angler, omah gedhek turu angler gak mungkin ada perampok. Gitu, turun angler. Nah, segi fisik aja, satu kecil aja. Makanya, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tatkala diletakkan Allah di basti mewah dunia ini dikasih amanah oleh Allah, diberikan kuat dengan ujian ini, dan apa yang telah diberikan Allah semuanya estu sebagai jalan kita untuk bertemu Allah sebelum kita meninggal dunia. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab Pak. Biasai lagu nih nggih. Ana sing gak paham tangklet, monggo kula aturi. Bapak-bapak dulu. Abah Hebni. Halo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang khalwat untuk zaman modern sekarang ini atau akhir zaman, caranya yang gampang bisa wusul ke Allah itu gimana Gus?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih sederhana jenengan buka surat Al-Insan 2526 Pak. Sebetulnya sih sama dengan zaman dulu dengan zaman sekarang, cuman sistemnya saja yang berbeda. Kalau dulu kebanyakan meninggalkan duniawiyah secara fisik karena memang gak ada yang dimakan dulu ya. Dulu itu zamannya Antara Yono. Antara itu wayah, Yono itu ngelmu. Sekarang ndak, Antara bugo, antara wayah bugo, daharan atau makanan. Artinya zaman sekarang itu murah sandang, murah pangan. Kalau mungkin tahun 80 ke bawah, seperti yang kita yang umur 50 ngalami Pak, makan dulu nasi empok ya, kados beliau-beliau yang sampun sepuh ya, ngalami tiwul. Dari segi rumah aja bisa dilihat Pak, 1 meter ada temboknya itu wes wah gitu. Rumah plesteran, bukan ngomong keramik, plesteran sudah bagus, plester itu Pak ya. Bahkan kebanyakan itu masih tanah dulu. Bon. Terus bagaimana zaman yang modern ini kita berkholwat dengan mudah, sistemnya yang bagaimana? Mungkin dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 Pak. Pertama, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, sebutlah nama Allah, berzikirlah Muhammad kau mulai pagi sampai sore. Ini yang dimaksud jasmaniah kita itu repot urusan dunia. Pagi bukroh wa asila sampai sore, ini tembung kinayah, maksudnya jasad kita itu masih berinteraksi repot urusan dunia, entah kerja, entah apapun. Jasad sampean bersosialisasi dengan anak, istri, teman, ini masuk di dalam ayat 25. Ayat 25. Zikiro Muhammad, kau itu walaupun jasmanimu itu bersosialisasi dengan duniawiyah. Sekarang kan kerjanya kan tidak pagi sampai sore toh Pak, kadang kena shift malam. Walaupun malam, pokoknya jasmani iki masih berinteraksi dengan urusan duniawiyah, itu masuk di dalam ayat 25. Zikiro Muhammad. Loh, yang dimaksud zikir itu yang bagaimana toh Pak? Iki saya katakan kholwat secara umum am. Zikir. Apa maksudnya zikir? Zikir itu secara lughat adalah ingat. Ingat. Tinggal kita mengartikan zikir dari sisi mana. Kalau syariat ya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucap. Thariqahnya adalah la ilaha illa huwa. Zikir diucap dalam hati, hu Allah, itu cara thariqah. Disebut zikir khafi. Nah, maksud ayat 25 yang berkenaan dengan kholwat ini zikir yang bagaimana?
Walaupun secara bahasa itu adalah ingat, itu maksudnya ruhaniyahmu sadar, hatimu sadar bahwasanya apapun yang muncul dari diri kita maupun terhadap orang lain, pertama kita harus sadar bahwasanya makhluk itu statusnya la haula wala quwata. Ini sadar. Yang kedua, apa yang muncul pada diri kita dan orang lain, makhluk lain, itu semata-mata ilallah, illa billah, kecuali datangnya itu hanya dari Allah. Berarti Allahnya di situ. Padahal ini belum bertemu loh Pak ya. Tapi sudah ada nur iman dalam hati sampean hanya pada Allah yang disebut su'aul basirah. Ini. Jadi setiap saat dan waktu jenengan ini ruhaniyahnya ini harus bertemu Allah, mengimani semua apa yang berperan di situ hanyalah Allah. Apakah perlu diucap Allah gitu di hati? Nggak usah. Bila diucap ya nggak apa-apa, nggak salah. Lihat kondisi kita Pak. Apakah harus diucap secara lisan Allah? Nggak, lihat kondisi kita, sikon kita. Masa sih sampai jualan niku ono wong tuku Allah, Allah, ya, ya. Jadi suasana nggak enak lah Pak ya. Cukup di hati aja. Jikalau kau di kamar sendiri silahkan. Muhammad pagi sampai sore kau harus berzikir. Artinya harus sadar kita itu bahwasanya semua apa yang terjadi, baik yang ada kaitannya dengan kita ataupun makhluk yang lain, tetap hati ini harus menyadari, merasakan kehadiran Allah sebagai pelakunya. Bukan fisik loh Pak ya, bukan. Di situ ada sir yang paling sir, yaitu Allah subhanalladzi, zat yang maha suci yang memperjalankannya itu. Ini harus kita bangun terus, kita asah. Enggak harus kholwat itu tinggalkan pekerjaan, boten. Tidak Pak. Zaman sekarang kerja ya kerja. Silahkan jasmani ini kerja, tapi ruhani hanya bertemu Allah. Ya sak mampu jenengan lah Pak Bu. Sak mampu nih jenengan. Kadang kita lupa, kadang juga ingat. Udah mengalir aja, biar jenengan gak beban. Wis, pertama. Kedua, ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Artinya, ketika saat jasmaniyah sampai ini sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia, lakukan juga. Di situ kalau melihat ayatnya, wa minal laili fasjud, dari kata sajadah, fasjud, tunduk Pak. Maksudnya tunduk dari hukum-hukum Allah, baik secara syar'i, lebih-lebih secara hakiki. Tanamkan secara hakikimu, lebih-lebih ini apa hukum undang-undang hakiki? Hanya satu Pak, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hanya itu. Nggak ada sebutan haram, halal, mubah, makruh, nggak ada. Hanya dua. Arahno wajah ruhmu hanya beriman pada
Iki perintai. Wastanibu, dan tinggalkanlah wajah ruhmu beriman pada tauhid selain Allah. Iki mau tauhid mah lho Pak. Lah iki tauhid. Lengkeng. Hanya itu undang-undangi. Kalau syariat macam-macam, karena berkenaan dengan jasmani. Sampai dihukumi haram, lengkeng, masalah hasil nyolong, haram toh? Lah, di situ jasmania, hukum syariat asli lebih ribet. Lho nggih memang ngene. Nek dibanding hakikat hanya itu. Apapun yang diterjadikan jasadmu menghadapi apapun, ruhaniyah hanya tunduk dalam hukum itu. Ini Pak Bu, kalau kita tidak masuk ke ranah ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, nggak paham, tidak paham. Sampak-sampak kita itu tidak bisa menggunakan sholat sebagai jalan bertemu Allah. Akhirnya hatiku ketemu wedhus, ketemu ikan, beruk maneh. Allah, ya isiku proses Pak ya, proses kita. Fasjud lahu fasabbih. Lah ini, sucikan kau pada waktu kerja tadi, hatimu masih ada tauhid sing mlebu, iman tadi, fasabbih, bersihkan. Terus apa yang ku baca waktu fasjud dengan fasabbih? Hanya satu Pak. Terus asah dzikir mau lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Maksudnya keadaan jasmani sampean yang panjang tidak berinteraksi dengan dunia itu pergunakan untuk kholwat. Kuncinya di sirul asror. Umpama malam itu kita ambil malam hari ini. Saya itu sudah tua Pak Bu, umur 70-80, geger saya sudah nggak kuat. Dibuat duduk itu setengah jam sudah dengkek. Apa dengkek ini Pak? Sakit pinggang. Allah ngekei solusi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin. Berbaringlah dengan cara berbaring. Laya-laya loh Pak. Nek jarku yo malah penak laya-laya langsung bablas. Penak udah. Berarti kholwati di dalam tidur. Rapopo. Hanya jenengan dengkeken. Ya nggak bisa Pak diukur dengan yang muda-muda masih umur 30 masih kuat Pak, duduk satu jam masih kuat. Lah kita yang sudah umur 70 80 ambekannya sudah Allah ya Karim. Jadi jenengan tidak diberatkan oleh Allah, mana yang miturut Anda mampu yaitu fasabbih, bersenono yang tadi pagi sampai sore hati kita itu kecolong ambek nafsu tadi. Dengan cara jenengan iki sudah tidak berinteraksi dengan duniawiyah, cukup hatimu langsung untuk berkholwat dzikir sirul asror. Cuman mungkin perlu saya ingatkan ketika kholwat secara khusus begini, kholwat yang sudah tinggalkan baik fisik maupun batin urusan dunia, mungkin saya titip pesan aja sebagai warning, sebab di situ nanti jenengan itu kebanyakan ngalami
perkara yang terjadi di alam mukasyafah, di makom mukasyafah. Di situ ada beberapa alam yang kita tidak pernah dimasukkan. Ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam di mana kita diperjalankan Allah bertemu para malaikat, ketemu surga, ketemu alam barzah, ketemu lauhil mahfud, ketemu malakut begebluk, ketemu alam lahut para kekasih Allah, leluhur-leluhur kita yang Allah memasukkan di dalam golongan ahli syuhud di alam lahut, yang jenengan yo ojo wedi, yo ojo kesenangan, yo jangan takut. Kadang-kadang ditemukan nafsu dalam diri kita kok Pak. Ketemu nafsiyah, ketemu amaroh, ketemu lawamah, ketemu mutmainnah. Hati ketemu diri kita sendiri. Bisa jadi seperti itu. Anda terasa dan melihat Anda dimi'rajkan Allah seakan-akan roh keluar dari jasad. Kadang kalau tidak diparingi tanda-tanda atau saya kasih keterangan, takut, saya bisa kembali apa enggak ya, anakku masih kecil dan lain sebagainya. Akhirnya dia maksa untuk turun, nggak berani. Ini akibat kita tidak memegang sirul asrar. Kalau kita memegang sirul asrar, apa bunyinya di situ? Iman kita yang memperjalankan siapa? Allah. Walaupun tampil malaikat, di situ ada siapa? Tampil jabarut, begebluk, setan, jin, siapa di situ? Nggak akan takut sampean. Apa yang dikatakan mereka yang sifatnya adalah dia menuangkan tentang duniawiyah, tentang karomah, Anda tidak akan pernah terbius dengan semuanya. Sebab tujuan Anda kholwat suluk adalah usul hanya bertemu Allah. Akhirnya nanti masuklah dalam satu alam yang disebut alam atau makom musyahadah, makom pertemuan ruh dengan Allah. Artinya sebelum masuk di alam itu, dalam surat Toha ayat 11-14 menceritakan tentang Nabi Musa. Anda harus melepaskan sandal, 2 trompat sandal. Sandal ini perkara najis, perkara yang menutupi. Siapa? Masya Allah, termasuk diri kita, roh itu akan lebur, akan hancur, akan tiada. La ibsorun wa mubsorun wa basurun, semuanya fana. Barulah yang di situ akan muncul innani anallah la ilaha illa ana. Jadi keakuan Allah yang bergelora di dalam hati jenengan. Hamba ini sudah tiada, hambanya sudah fana. Ini jadi sederhana Pak. Jenengan waktu kerja temui Allah semampu jenengan dengan cara sirul asrar jenengan jalakan. Terus di luar kerja atau bersosialisasi dengan dunia, cukup jenengan itu lakukan untuk berkholwat. Boleh sampai niku wasilah dulu terhadap siapapun, boleh sebelumnya wasilah jenengan sholat sunnah dulu, silakan. Boleh sebelum kita sholat kita itu jenengan mandi dulu, wudhu dulu. Ini aturan thariqat tartib ya. Jadi kalau terpaksa harus wasilah, kalau saya sendiri cukup khususon semua kekasih Allah Al-Fatihah. Wis tidak saya sebut satu persatu kesuwen. Ya, nek wis kekasih Allah berarti baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal itu semuanya katut. Gusti Allah gak bodoh, ya. Gusti Allah iku ngalim. Harus disebut satu persatu kapan marini. Lah wong kula niku thariqah kula niku setiap thariqah niku kula eloki.
Lah umpama sanate tak sebut satu persatu suweng yo gak mari bulet tae nyebut satu persatu ya. Khususan semua kekasih Allah. Al-Fatihah. Cukup sudah. Ngoten. Langsung tandang jenengan dzikir tadi. Pun urusan Allah nanti memperjalankan Anda yang bagaimana manut mawon. Manut tae. Ana sing takon bisik-bisik ning mburi, Gus gak gendeng angger-angger ngono. Apa sih bahasa gila, majnun? Iku urusannya Allah sudah. Enggak. Wong sistem sampai niku tak lewatno sistem wasilun, bukan sistem majedubun atau gendengun. Mboten ya. Mboten. Tetep teng mriku. Nggih. Nggih, jadi kesimpulannya kholwat itu tidak harus meninggalkan anak, istri, suami, kerjaan, duniawiyah ndak. Secara jasmani ndak. Ruhaniyah yang harus kita tinggalkan itu semuanya dalam rangka kita untuk menuju dan bertemu Allah. Allah iki ana nggon sugih kok ya Allah ya ana nggone ngelmu lan sak piturute. Nggih, ada lagi.